Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 OTKP SMKN Negeri 1 Tasikmalaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PKN. Hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan, Anda akan kami ajak untuk diskusi tentang pada materi yang ketiga, yaitu tentang sistem perlindungan sistem hukum di Indonesia. Materi pada pertemuan kali ini sangat berkesinambungan dengan materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama yang berkaitan tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena salah satu dari karakteristik negara demokratis diantaranya adalah adanya penegakan hukum. Nah, tepat sekali setelah kalian mempelajari demokrasi, kalian akan mempelajari tentang bagaimana sistem hukum dan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Rekan-rekanku yang berbahagia, inilah unit kompetensi yang akan kalian pelajari dalam 2 atau 3 pertemuan ke depan, baik secara daring ataupun secara luring. Kalian membaca materi-materi yang nanti akan saya sampaikan melalui aplikasi Google Classroom. Tujuan kalian mempelajari materi ini pada akhirnya adalah kalian bisa menganalisis sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mencapai kompetensi ini, kalian akan mempelajari 3 materi pokok pada kompetensi ini. Yang pertama adalah tentang sistem hukum di Indonesia, yang kedua tentang sistem peradilan di Indonesia, dan yang ketiga adalah bagaimana proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, untuk pertemuan ini Bapak akan menjelaskan secara singkat intisari materi untuk materi pokok submateri pokok yang pertama, yaitu tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Inilah gambaran materi secara keseluruhan untuk mempermudah kalian. Dengan membaca peta konsep ini, kalian tentunya akan mudah paham dalam mempelajari materi-materi pada kompetensi dasar ini ataupun pada bab ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya akan menjelaskan bagaimana sistem hukum di Indonesia. Ada 5 komponen yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang pengertian hukum, yang kedua tentang karakteristik hukum, yang ketiga tentang klasifikasi hukum, yang keempat tentang sumber hukum, yang kelima tentang tata hukum di Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, tentu saja konsep hukum sudah kalian kenal, sudah kalian pahami, atau bahkan sudah kalian sering dengar setiap hari. Tetapi dalam pemaknaannya banyak yang beragam. Ada yang mengatakan bahwa hukum itu sama dengan sanksi. Mungkin pemahamannya berdasarkan ada kalimat, oh kamu dihukum, atau kalian bapak hukum. Itu diartikan maka hukum itu adalah sebagai sanksi. Ada juga yang mengatakan bahwa hukum itu adalah aturan. Ada juga yang mengatakan bahwa hukum itu adalah kaidah atau adalah norma. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar juga. Contoh, pemahaman yang pertama bahwa hukum itu sama dengan sanksi, itu tidak sepenuhnya benar. Karena sanksi itu adalah bagian dari hukum.
Lantas, apa sebetulnya hukum itu? Wajar ketika ada yang beragam pemahaman karena tidak ada definisi yang pasti tentang hukum. Bahkan seorang sarjana hukum dari Jerman, Immanuel Kant, pernah mengatakan bahwa sampai kapanpun tidak ada seorang sarjana hukum yang bisa mendefinisikan secara pasti apa itu hukum. Tidak hanya seperti ilmu matematika, misalnya bahwa rumus persegi panjang itu, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Mau di Amerika, mau di Indonesia, itu sama artinya, sama maknanya, sama rumusnya. Kan itu. Tetapi mengenai hukum itu berbeda-beda tergantung perspektif seseorang. Tetapi secara sederhana bisa diartikan bahwa hukum itu bisa berupa kaidah, bisa berupa aturan, bisa berupa tata tertib. Tata tertib apa? Tata tertib hidup manusia. Nah, dari berbagai macam pengertian, kalian silahkan baca sendiri di buku paket ataupun nanti di information sheet yang saya bagikan, bahwa meskipun banyak definisi-definisi hukum, tapi pada dasarnya semua definisi itu bisa kita tarik persamaannya. Kita bisa tarik persamaannya lewat apa? Lewat karakteristik hukum. Bagaimana sih sesuatu itu bisa disebut hukum? Nah, paling tidak ada 4 hal yang harus dipenuhi atau ada 4 hal yang bisa dipenuhi apabila sesuatu itu bisa disebut hukum. Yang pertama, karakteristik hukum itu berisi tentang kaidah ataupun aturan tentang tata pergaulan manusia. Jadi subjek sasaran aturannya adalah manusia. Yang kedua, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Jadi hukum itu harus dibuat lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang itu adalah lembaga yang diperbolehkan, yang diperkenankan membuat aturan tersebut. Misalnya, tata tertib sekolah itu sah apabila dikeluarkan oleh sekolah. Ketika tata tertib sekolah ditandatanganinya oleh presiden, maka itu tidak sah. Karena lembaga kepresidenan tidak berwenang membuat tata tertib sekolah. Atau misalnya ketika sebuah undang-undang ditandatanganinya oleh kepala sekolah, maka itu pun tidak bisa karena kepala sekolah tidak berwenang untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh negara ataupun berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia misalnya. Jadi yang pertama berisi tentang tata aturan tentang pergaulan manusia, yang kedua dibuat oleh lembaga yang berwenang. Terus yang berikutnya, sesuatu disebut hukum apabila bersifat memaksa. Bersifat memaksa ini bahwa aturan-aturan itu berlaku untuk semuanya, tidak ada pengecualian. Misal, semua siswa datang ke sekolah paling lambat jam 7. Itu memaksa. Tidak ada pengecualian misalnya untuk anak kepala sekolah, untuk anak guru, tidak bisa, tidak ada. Sebelum jam 7 siswa harus sudah ada di sekolah. Itu memaksa. Memaksa orang untuk berbuat, untuk mematuhi aturan. Atau misalnya dalam berlalu lintas, ketika ada lampu lalu lintas warna merah, kuning, hijau, itu adalah aturan yang memaksa kita ketika warna merah kita dipaksa untuk berhenti. Ketika warna kuning kita siap-siap. Kalau lampu kuningnya menyala setelah lampu hijau, berarti kita siap-siap untuk berhenti. Kita
eh, tidak tancap gas, tapi gasnya dikurangin, kita siap-siap untuk berhenti. Atau misalnya ketika lampu kuningnya muncul setelah lampu merah, maka kita siap-siap untuk berjalan. Nah, itu adalah contoh dari aturan. Memaksa, sifat memaksa dari sebuah aturan. Dan yang terakhir, supaya sifat memaksa dari aturan ini bisa efektif, maka pasti setiap hukum itu memiliki sanksi yang tegas dan jelas. Sanksi tegas ini artinya bahwa setiap perbuatan-perbuatan melanggar aturan ada sanksinya, ada jenisnya, sesuai dengan aturan-aturan ataupun sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar itu. Jadi kalau perbuatannya misalnya membunuh, maka dibuat aturan ataupun diberikan sanksi tentang membunuh. Ada sanksinya berapa tahun dan segala macamnya. Jadi kalau ada pertanyaan ketika bagaimana sesuatu bisa disebut hukum, Anda sebutkan saja 4 hal tadi. Yang pertama, mengatur tentang pergaulan manusia. Kemudian yang kedua, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga, bersifat memaksa. Serta yang keempat, memiliki sanksi yang tegas. Dan yang terakhir, maaf terlewat tadi oleh Bapak, berisi perintah dan larangan. Pasti hukum itu berisi perintah dan larangan. Perintah itu sesuatu yang harus kita lakukan, larangan sesuatu yang harus kita hindari. Nah, itulah yang disebut karakteristik hukum. Kemudian, mengapa harus ada hukum? Nah, mengapa harus ada hukum? Saya analogikan gini, kalau kamu pergi ke kebun binatang, di kebun binatang pasti ada binatang kan? Ada binatang buas, ada binatang yang jinak. Tetapi bagaimana perasaan kalian ketika di kebun binatang itu, binatang-binatang itu tidak ada kandangnya? Bagaimana perasaan kalian? Pasti ya kalian akan ketakutan kan? Nah, inilah hukum. Hukum itu diibaratkan sebagai pagar yang membatasi perilaku manusia supaya apa? Supaya perilakunya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak seenaknya saja. Kemudian, setiap manusia itu kan punya kepentingan, punya kebutuhan. Nah, keberadaan hukum inilah yang menjamin kepentingan manusia itu bisa dipenuhi secara maksimal. Karena apa? Setiap orang akan menghormati kepentingan-kepentingan manusia lainnya. Yang pada akhirnya sampai kepada tujuan hukum yang utama, bagaimana menciptakan ketertiban sehingga akan mewujudkan keadilan. Itulah tujuan dari adanya hukum. Kemudian apa saja hukum itu? Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa hukum itu banyak sekali definisinya. Karena hukum itu banyak sekali definisinya, maka jenis-jenisnya pun banyak. Tetapi dari sekian banyak jenis hukum, kita bisa klasifikasikan. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya artinya dilihat dari sumber hukum itu sendiri. Apa saja? Misalnya ada hukum undang-undang, ada hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan segala macam. Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum ada dua. Yang pertama, hukum tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis.
Hukum tertulis itu hukum yang dikodifikasikan. Artinya hukum tersebut satu dikodifikasikan atau hukum tersebut jelas ada wujudnya. Ada wujudnya. Kalau tidak tertulis, hukum tersebut hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi. Jadi tidak ada tulisannya, tidak ada seperti undang-undang itu hukum tertulis. Jadi mau berlakunya itu ada proses pembahasan, ada proses pengesahan, ada proses penandatanganan. Itu ciri hukum tertulis. Kalau hukum tidak tertulis itu tidak ada yang namanya penandatanganan, tidak ada pengesahan. Hukum tersebut hidup dalam masyarakat. Bahwa aturan tersebut sudah menjadi karakteristik masyarakat dan ketika misalnya ada pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka dianggap sebagai pelanggaran hukum. Yang berikutnya, berdasarkan waktu berlakunya. Jadi berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ius constitutum, itu ya, hukum yang berlaku pada saat ini, disebut juga hukum positif. Misalnya undang-undang dasar tahun 45 itu ius constitutum. Yang kedua ada ius constituendum. Artinya hukum yang dicita-citakan, hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Misalnya apa? Rancangan undang-undang. Kemudian hukum berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya ada dua. Yang pertama ada hukum publik, yang kedua ada hukum privat. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik itu banyak sekali macamnya. Misalnya ada hukum pidana, ada hukum tata negara, hukum tata usaha negara. Itu disebut termasuk golongan-golongan hukum publik. Kemudian yang berikutnya ada hukum privat. Hukum privat itu yang mengatur hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya atas dasar kepentingan individual. Misalnya apa? Ada hukum perdata, hukum perniagaan, hukum waris misalnya. Nah, itu contoh-contoh dari hukum privat. Jadi berdasarkan isinya, hukum itu ada dua. Pertama hukum publik, yang kedua hukum privat. Kemudian yang berikutnya ada berdasarkan tempat berlakunya. Ada misalnya ada hukum internasional, ada hukum nasional. Kemudian berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa, ada hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa ini adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga mempunyai paksaan yang mutlak. Memaksa. Misalnya ketika seseorang melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Kemudian kalau hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila ada pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat sendiri peraturannya dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan
alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan cara mempertahankannya. Ada hukum material, ada hukum formal. Hukum material ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Kalau hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum material. Misalnya hukum acara pidana atau hukum acara perdata. Itu berdasarkan cara mempertahankannya. Jadi berdasarkan cara mempertahankannya ada hukum material, kemudian ada hukum formal. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan wujudnya ada hukum objektif, yang kedua hukum subjektif. Kalau hukum objektif adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Sedangkan hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Atau hukum subjektif ini sering disebut juga sebagai hak. Nah, itulah klasifikasi hukum. Dari sekian banyak hukum, itu bisa kita bedakan berdasarkan kriteria-kriteria yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, sebuah aturan atau sebuah hukum itu pasti ada sumbernya, yang disebut dengan sumber hukum. Nah, jadi sumber hukum itu merupakan semua hal yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa. Itu aturan-aturan kalau dilanggar dapat mengakibatkan munculnya sanksi yang tegas dan nyata. Jadi dengan kata lain, sumber hukum itu apapun ataupun segala apapun yang bisa menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa orang untuk patuh pada aturan itu. Nah, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua. Ada sumber hukum material, kemudian ada juga sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Isi atau materi hukum tersebut bisa bersumber dari nilai agama maupun kesusilaan, kehendak Tuhan, atau kesepakatan di antara masyarakat dalam sebuah bangsa. Nah, itu hukum material. Sedangkan hukum formal merupakan perwujudan dari hukum material, baik dari sisi bentuk ataupun dari sisi isi yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Nah, sumber hukum formal bisa bersumber dari yang pertama dari undang-undang, kemudian dari kebiasaan, kemudian bisa dari jurisprudensi, atau bisa berupa dari doktrin atau pendapat para ahli hukum tertentu. Nah, sumber hukum formal misalnya berupa undang-undang. Artinya semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, itu merupakan sumber hukum. Lantas bagaimana kebiasaan menjadi sumber hukum? Sebuah kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum
apabila yang pertama dilakukan berulang-ulang, kemudian yang kedua ada perasaan bersalah ketika seseorang tidak melakukan kebiasaan perilaku-perilaku yang dianggap kebiasaan itu. Kemudian yang ketiga, sumber hukum formal yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah keputusan hakim terdahulu untuk suatu masalah hukum yang kemudian dijadikan landasan oleh hakim pada saat ini atas perkara yang sama. Dikarenakan mungkin saja tidak ada dasar hukumnya sebelumnya. Kalau misalnya kemudian yang berikutnya adalah doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum. Pendapat-pendapat ahli hukum yang bisa dijadikan sebagai rujukan oleh setiap para penegak hukum. Kemudian, bagaimana tata hukum di Indonesia? Tata hukum di Indonesia berlaku sejak tanggal 17 Agustus atau pada saat proklamasi kemerdekaan. Mengapa demikian? Karena sebelum tanggal 17, Indonesia itu belum merdeka, artinya belum berlaku hukum nasional. Jadi tata hukum Indonesia berlaku sejak proklamasi kemerdekaan. Dengan kata lain, proklamasi kemerdekaan itu kita berpindah dari hukum kolonial penjajah menjadi hukum nasional. Dengan kata lain, sejak tanggal 17 Agustus itu, seluruh hukum positif yang berlaku yang ada di Indonesia dinyatakan berlaku. Nah, tata hukum Indonesia ini menunjukkan bahwa kita adalah sebagai negara hukum. Kita adalah negara hukum yang secara yuridis itu diatur atau secara konstitusional itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam ketentuan pasal 1 disebutkan Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Negara berdasarkan Rechtsstaat, bukan Mahstat. Rechtsstaat itu negara berdasarkan hukum. Kalau Mahstat, negara berdasarkan kekuasaan. Anak-anakku yang berbahagia, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Silakan kalian pelajari information sheet nomor 15. Jangan lupa kerjakan student activity-nya secara tuntas. Mudah-mudahan kita segera mengakhiri pandemi ini sehingga kita bisa belajar secara tatap muka langsung di sekolah. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.